Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Jody Windarsa, Widyaswara pada Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik, di mana termasuk ke dalam agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator. Apa yang menjadi dasar dari pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian untuk operasionalnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Dan di dalam peraturan itu juga di dalam undang-undang tersebut sudah diatur bagaimana pengembangan kompetensi. Maka untuk operasional pengembangan kompetensi Kepala Lembaga Administrasi Negara telah mengeluarkan keputusan, yaitu nomor 1007 dan 1008 tentang pedoman dan kurikulum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Di dalam penyelenggaraan kepemimpinan pelatihan kepemimpinan administrator ini dibagi ke dalam 4 agenda pembelajaran. Yang pertama adalah agenda pertama, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, manajemen kinerja. Dan yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dari kepemimpinan kinerja ini, dari agenda 2 kepemimpinan kinerja. Agenda 2 ini terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, ketiganya komunikasi yang efektif, dan yang keempatnya adalah manajemen perubahan sektor publik. Bagaimana kita memberikan pembelajaran atau memandu sebagai fasilitator, memandu pembelajaran mata pelatihan ini. Yang pertama, seperti biasanya kita melakukan perkenalan, baik memperkenalkan diri sebagai fasilitator maupun perkenalan dari para peserta. Dan pendekatannya adalah joke, kemudian juga unjuk tutur. Jadi dalam perkenalan ini ada humor-humornya, ada unjuk tutur, artinya memperkenalkan diri para peserta tersebut, dan sekaligus bisa juga menyampaikan apa harapan-harapan dari peserta untuk mengikuti mata pelatihan ini. Kemudian setelah itu, apabila masih diperlukan, kita menyampaikan lagi game-game yang sifatnya untuk membentuk suasana kelas atau menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Nah, saya punya permainan yaitu The Other People Shoes. Nah, kemudian setelah tercipta kondisi yang kondusif di kelas, nah kemudian disampaikan overview keterkaitan agenda pembelajaran dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Kemudian juga dengan berbagai tool dan berbagai alat-alat, kita mencoba menggali harapan-harapan peserta itu
seperti apa sih keinginan atau harapan-harapan peserta dari mengikuti mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini. Mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini secara singkat akan disampaikan deskripsinya, kemudian bagaimana tujuan pembelajarannya, dan apa saja sih materi pokok yang akan dibahas. Nah, materi pokok yang akan dibahas adalah manajemen perubahan dan tantangannya, kemudian mengelola perubahan di unit organisasi, kemudian analisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Di dalam penyampaian materi ini, tentu saja ada cara atau metode yang akan dipergunakan. Nah, di antaranya yang paling klasik adalah ceramah, kemudian interaktif, tanya jawab, diskusi, simulasi, visualisasi, studi kasus, kemudian juga dilakukan refleksi-refleksi ya, bagaimana para peserta itu ketika menghadapi perubahan-perubahan, bagaimana pengalamannya ketika menghadapi perubahan-perubahan. Ya, kita refleksikan seperti apa pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian untuk memperkuat pemahaman para peserta, disisipkan juga pemutaran film pendek yang berhubungan dengan perubahan-perubahan. Bagaimana memotivasi orang-orang di dalam kepemimpinan para peserta nantinya supaya mau melakukan perubahan, supaya tertarik kepada perubahan-perubahan itu. Kemudian selain film pendek juga ada permainan-permainan atau buku kerja yang harus dilakukan ya, seperti bagaimana untuk mengetahui motivasi seseorang di dalam pekerjaan. Nah, ini ada juga kuisnya tentang bagaimana melihat motivasi seseorang dalam mengikuti perubahan, dalam mengikutkan dirinya di dalam perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh organisasinya. Nah, itu kita semua kemas dalam permainan-permainan. Nah, kemudian di setiap pergantian sesi juga untuk menghangatkan suasana atau menyemangati para peserta, ya, seperti biasa ada energizer yang banyak sekali yang bisa kita sampaikan di sini. Salah satunya misalnya dengan goyang making melody, kemudian ada game BMX NMAX. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran itu suasananya semangat terus ya. Semangat pagi itu tercipta terus di dalam kelas. Kemudian di akhir pembelajaran dilakukan evaluasi ya, dengan menyelesaikan kuis-kuis yang sudah disiapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik dalam agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.